kita itu benar tentang pola jam makannya, pola makannya. Anaknya dikasih gadget, terus langsung disuapin, yang penting diem mau makan. Kalau aku mau nonton, aku makan. Nah, aku makan itu ya jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan, itu bukan makan. Aku harus kasih nih vitamin, minyak ikan, jamu, tenang. Mami Ryu ada solusinya. Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Beneran aku kangen karena memang ini the first time setelah 2,5 tahun aku nggak buat video. Terus buat video lagi, iya. Karena memang banyak yang nge-DM aku, Mami Ryu kok nggak ada video terbaru gitu. Karena memang 2 tahun terakhir ini memang agak sedikit sibuk ya. Bentar ya, sebelum aku lanjut ke tema kita yaitu GTM, aku sedikit berkangen-kangenan dulu. Aku ceritain kenapa alasan aku selama 2,5 tahun ini nggak buat video sama sekali ya. Karena konten Mamirium itu kan memang sebagian besar videonya, hampir semua ya, itu tentang edukasi anak berkebutuhan khusus. Gimana caranya si Mami Ryu ini menghadapi ketika semuanya itu sudah pas. Nah, aku mau buat konten lagi tentang anak berkebutuhan khusus. Aku harus mikir gitu, karena apa yang aku sharingkan ini kan edukasi, harus bisa dipertanggungjawabkan. Aku nggak mau asal buat konten, asal ada konten buat, entah itu bener atau enggak, buat aja gitu. Nanti aku takutnya malah justru menyesatkan, karena kalau konten-konten aku biasanya sebelum aku buat itu aku tanya dulu ke dokternya L atau ke psikolognya L atau ke terapisnya, sebenarnya bener gak sih yang akan aku sampaikan ini, jadi gak asal, jadi memang benar-benar mudah-mudahan bisa membantu mam semua di luar sana gitu. Next, di channel YouTube Mami Ryu tetap akan sharing tentang anak ABK. Aku akan membuat ulang video-video yang lama supaya lebih kekinian, lebih baru gitu. Atau kalau misalnya memang ada yang perlu aku sharingkan mengenai perkembangan L atau ada yang baru-baru akan aku sharing. Nanti mungkin akan ada talk show, akan ada podcast dengan orang tua yang insya Allah itu nanti menginspirasi juga, dan juga nanti mungkin aku akan cooking, baking, atau juga aku akan review entah itu review tempat, review makanan, review make up, review skincare, pokoknya macam-macam deh. Insya Allah channelnya lebih variatif, jadi kalian betah di channel Mami Ryu, oke? Oke, langsung aja aku akan bahas tentang GTM secara pengalamannya Mami Ryu. Semoga bermanfaat. Sih GTM itu apa sih GTM gitu lah, belum familiar dengan istilah-istilah itu, tapi kayaknya kalau ibu masak ini harusnya tahu ya. GTM itu adalah gerakan tutup mulut pada anak, alias anak itu mau makan, gak mau makan, makannya pilih-pilih, picky eater dan lain sebagainya. Nah, ini juga pernah aku alami, jadi aku kan sharing pengalaman aku sendiri ya. Jadi kalau untuk menghadapi anak GTM itu memang kita harus sebagai ibu ya, tentunya kita juga harus introspeksi apakah selama ini kita itu benar tentang pola jam makannya, pola makannya, terus menu makanannya, terus apakah kita perlu vitamin dan lain sebagainya tambahan gitu untuk support supaya anak kita ini makannya itu jadi benar lagi gitu. Tapi aku sudah ada beberapa solusi, jadi mam nanti bisa cocokkan dengan diri mam sendiri, kira-kira apa sih gitu yang pas untuk anakku, supaya anak mam semua itu bisa makan dengan sehat, dengan benar, dan gak GTM lagi. Oke, yang pertama itu kita harus atur itu adalah pola jam makannya. Nah, ini terkadang yang suka bikin anak bingung. Jadi kita sebagai orang tua itu dari anak mulai empati itu sudah mulai makan, kita harus terapkan itu jam makan. Jadi kapan anak mulai makan, kapan anak ada snack time, kapan anak makan siang, kapan snack time sore, dan kapan anak makan malam. Nah, itu jamnya itu harus konsisten, tetap gitu, supaya pencernaan anak itu tuh bagus dan anak jadinya punya waktu untuk mencerna yang cukup, sehingga
bisa menimbulkan rasa lapar, terus anak itu pengen makan. Jangan asal gitu. Jadi kita nggak nerapin pola jam makan, ya suka-suka aja. Kapan sempatnya si ibu kasih makan, ya kasih makan aja. Nanti kalau nggak sempet jam 7 ya nanti aja deh ngasih makannya jam 8, jam 9. Terus nanti jam 11 udah dikasih snack time. Snack time-nya jadi mundur juga. Akhirnya anak ketika diajak makan siang itu jam 12, itu anak masih kenyang gitu, karena makan paginya sarapannya itu mundur, snack time-nya mundur, tapi makan siangnya cepet gitu. Jadinya anak belum lapar, mau dipaksa-paksa juga nggak akan mau makan, akhirnya malah tantrum, nanti trauma. Jadi menurut pengalamanku adalah kita harus menerapkan pola waktu makan anak. Mam harus punya jadwal, dan ini harus diterapkan ke seluruh orang yang bisa handle anak mam. Kalau anak mam asuh sendiri is okay gitu, tapi kan ada yang pakai mbak, ada yang pakai suster, ada yang mungkin dibantu sama orang rumahnya, entah omanya, entah neneknya gitu, atau tantenya. Nah ini juga harus konsisten sama semua, jangan hanya mam sendiri yang konsisten soal jam makan ini gitu. Kalau jam 7 anak makan, itu usahakan selesai itu maksimal itu 30 menit dari anak mulai makan. Setelah 30 menit habis gak habis, sedikit atau banyak yang dimakan, itu di stop. Jangan dipaksakan untuk menghabiskan, nanti selesai makannya jam 9, jam 10 cuma sarapan aja, itu akhirnya mengganggu nanti pola makan. Oke, nanti setelah selesai makan jam 8 mam bisa kasih snack time nanti di jam 9 sampai jam 10 atau jam 10.30 gitu. Terus bisa snacknya bisa buah atau biskuit yang ringan yang tidak mengenyangkan lebih lama gitu. Jangan roti, mie atau lain sebagainya, itu nanti lama gitu, bikin anak kenyang akhirnya lama gitu. Jadi lebih baik pilihkan memang makanan-makanan tuh yang gampang dicerna, sehingga anak itu nanti nggak menyimpan lama gitu makanan itu di dalam pencernaannya. Nah nanti di jam 12 ketika jam makan siang itu anak sudah lapar, jadi ada sisakan waktu itu antara snack time ke jam makan utama itu sekitar 2 jam gitu. Nah nanti baru anak makan, dan ingat snack time itu tuh cuman snack ya mam ya, jadi nggak perlu anak itu tuh berhenti sendiri kenyang baru di stop snack time-nya, enggak. Jadi kita yang kasih porsi ke anak gitu, oh kira-kira segini sudah cukup nih, misalnya buah 2-3 potong plus 1 biskuit plus susu, kayaknya sudah cukup tuh gitu. Kalau misalnya anak nggak habis ya udah, tapi kalau anak kurang masih mau ya jangan dikasih, karena nanti dia ada jam makan siangnya gitu. Yang penting udah dikasih secukupnya. Nah nanti di jam makan siang jadi dia ada jeda waktu, dia bisa lapar, dia akan makan gitu. Nah yang kedua yaitu pola makan anak. Nah pola jam makan sama pola makan anak ini agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya jam makan itu kan mengatur waktu, tapi kalau misalnya pola makannya ini situasi pada saat anak itu makan. Terkadang kita sebagai orang tua itu pengen cepatnya aja, yang penting anak makan gitu, tanpa memperdulikan apakah si anak ini nyaman atau enggak pada saat makan. Karena ada beberapa hal itu yang ngebuat anak tuh nggak makan, nggak semangat makan, karena memang pola makannya yang diatur sedemikian rupa buat anak tuh bete, jadi nggak mood mau makan. Biasakan kalau misalnya makan itu anak itu nggak sendiri gitu, kalau misalnya pagi sarapan sama-sama, orang tuanya makan, anaknya juga makan sambil anaknya disuap, nah orang tuanya juga sambil makan gitu. Jadi anak itu tuh mengerti, oh berarti ini saatnya makan loh, mama aku makan, papa aku makan, kan gitu. Semuanya makan sama-sama pada jam itu, jadi anak ini akan tertanam di pikirannya, oh berarti saat ini nih waktunya makan, semuanya makan gitu.
Tapi terkadang ada orang tua juga yang mau ngambil simple, yang dia ngambil simple cepet, anaknya dikasih gadget terus langsung disuapin, yang penting diem mau makan. Nah, pasti banyak nih yang kayak gini, karena terus terang aku juga kalau misalnya situasi terdesak buru-buru gitu, biar nggak stres pakai metode ini. Kalau sekali-sekali sih is okay ya, misalnya memang kepepet buru-buru segala macam, harus nih gercep gitu supaya anak makan cepat beres gitu. Tapi kalau misalnya itu dijadikan suatu kebiasaan, nah ini juga nggak baik gitu. Akhirnya itu akan menjadi kebiasaan anak yang kita buat gitu, yang sebenarnya itu tuh nggak perlu dilakukan tapi kita lakukan karena mau nyari praktisnya aja. Nah itu juga nggak bisa, karena kalau misalnya anak makan bergantung pada sesuatu, nanti ketika sesuatu itu diambil, entah itu gadget, handphone dan lain sebagainya, anak akan merasa itu di luar kebiasaannya, akhirnya anak gak mau makan gitu. Jadi anak makan bukan berdasarkan dia lapar, tapi anak makan itu karena dia mau nonton gitu. Jadi kalau aku mau nonton, aku makan. Nah itu juga pola makan yang salah gitu. Jadi kalau situasinya terdesak sekali 2 kali sih is okay, tapi kalau enggak lebih baik jangan. Atau supaya anaknya nggak bosen, nggak moodnya baik, nah itu makan sambil berkeliling komplek. Nah ini kadang aku masih nemuin nih, pagi, siang, sore tuh keliling sama si anak, sambil jalan-jalan, sambil disuapin, sambil makan gitu. Ini sebenarnya ya sama seperti gadget tadi, kalau misalnya sekali 2 kali sih nggak masalah ya untuk ganti suasana. Tapi kalau itu dijadikan suatu kebiasaan, bener deh, mami akan kerepotan. Pada saat kita situasinya lagi nggak bisa ngajak anak keliling, ngajak anak keluar, atau kita lagi nggak di rumah dan ternyata orang yang handle di rumah kita itu tidak terbiasa dengan pola seperti itu, nggak mau keliling ngajakin makan, akhirnya anak gak mau makan karena itu bukan habit dia, bukan kebiasaan dia. Yang tertanam di otak dia, anak makan itu, aku makan itu ya jalan-jalan, kalau gak jalan-jalan itu bukan makan, aku gak mau makan. Jadi anak makan bukan berdasarkan lapar, tapi berdasarkan dengan jalan-jalan. Memang biasa makannya di mana? Misalnya ada ruangannya cuma rumah aku kecil, aku cuma ada space itu satu ruang tamu itu sudah sama living room, sudah sama ruang keluarga. Biasanya kalian makan sama-sama di situ. Oh ya berarti di situ, gitu. Nggak harus terpaku. Aku belum punya meja makan, Mam. Jadi kalau makan lesehan, ya nggak apa-apa. Tapi di situ, tapi jam sama tempatnya itu konsisten. Gitu supaya anak itu mengerti. Karena anak itu kan ibarat kertas putih. Jadi mau kita gambar apapun, mau kita bentuk apapun, itu tuh bisa. Tinggal kita sebagai orang tua itu mau gambarnya, gambar yang benar, yang bagus, yang rapi, atau kita mau gambar yang acak-acakan. Yang ketiga itu adalah menu. Nah ini yang kadang itu suka disepelekan ya sama orang tua. Aduh anak aku tuh gak mau makan deh, pusing deh gitu. Makanannya apa ya gitu, dia tuh gak mau. Kemarin mau nih makan makan ikan, tapi kok sekarang nggak mau ya, padahal aku udah masakin ikannya sama loh sama kemarin. Atau kemarin padahal mau banget makan ayam goreng, tapi sekarang nggak mau banget gitu. Jadi memang untuk menu makan pada anak ini juga harus diperhatikan, karena ada beberapa anak itu yang sudah mengenal tekstur, dia udah tahu, terus mana makanan yang dia sukain, dia lebih cenderung suka makanan yang manis atau gurih, jadi lebih suka yang mana gitu. Anak biasanya udah mulai hafal, anak lebih suka yang tekstur yang dia sukain, rasa yang dia sukain, dominan manis, dominan gurih, atau dominan asin. Nah itu biasanya anak sudah mulai mengerti. Nah kalau sudah mengerti itu, kita itu nggak bisa, maksudnya itu mau makan itu aja. Kita aja kadang sebagai orang tua
pagi, siang, sore. Menunya sama dari pagi. Ikan goreng, terus makanan yang dari pagi dimasak, terus dimakan di malam hari gitu. Ya nggak mau gitu. Begitupun anak-anak, kalau misalnya kita sudah buat menu untuk satu hari ini, kalau dipaksakan makan pagi, siang, sore dengan menu yang sama, biasanya tuh nggak mau. Nah ini di sini kita harus pintar-pintar menyiasati. Biasanya menu pagi sama menu siang itu sama sih nggak masalah. Menu sore mungkin sedikit dibedakan, ditambahin apa gitu atau diganti gitu. Memang kita harus kreatif, dan sekarang itu kan sudah banyak banget platform-platform tuh yang menyediakan tentang menu-menu untuk empasi untuk anak-anak. Nah itu seharusnya kita bisa ngikutin ya Mam ya. Lengkap nutrisinya terpenuhi, ada karbohidratnya, ada proteinnya, terus ada lemaknya, ada vitaminnya. Karena untuk masa pertumbuhan itu inget ya Mam ya, yang paling penting itu protein hewani. Nah itu penting banget untuk tumbuh kembang anak. Yang lainnya penting nggak? Ya penting juga, cuman komposisinya diperbanyak, itu lebih banyak ke itu, ke protein hewani, karena itu kata dokter anakku sih ya, itu bagus untuk memang masa pertumbuhan anak gitu. Sayur, buah, terus habis itu susu yang lain ya itu tuh boleh gitu, tapi kalaupun itu hanya sekedarnya nggak terlalu banyak nggak apa-apa, tapi yang paling penting itu sih protein hewani itu yang harus kudu ada gitu, supaya memang tumbuh kembang anak kita itu tuh baik. Dan terus untuk anak-anak yang usianya mungkin 1 tahunan, kadang orang tua itu tuh bingung, uangnya terbatas, terus nggak ada waktu, nah terus dikasih makanan instan. Nah makanan instan ini juga ya bisa jadi bumerang. Sebenarnya makanan instan itu bagus karena memang semuanya itu sudah tertakar nutrisinya, jadi dilengkapi semua nutrisinya di makanan instan, dan rasanya pun memang lebih variatif gitu, jadi anak lebih tertarik, berasa gitu dimakan gitu. Kita aja orang dewasa kadang yang makan itu tuh suka karena memang enak gitu. Kalau untuk selingan sekali 2 kali sih is okay, nggak masalah, tapi kalau itu dijadikan suatu kebiasaan, itu akhirnya akan jadi bumerang. Jadi anak akan terbiasa lidahnya itu dengan yang instan, yang lebih di lidah itu lebih terasa. Jadi pas begitu ibunya sendiri masak di rumah, itu kok beda gitu, rasanya kok beda sama yang biasa-biasa aku makan. Akhirnya anak gak mau makan gitu. Kalau karena satu dan lain hal kita kasih makanan instan itu gak apa-apa, tapi kalau misalnya itu dijadikan kebiasaan, satu lagi itu nggak baik. Gitu ya Mam ya. Dan orang tua itu selalu kebanyakan berpikir kalau anaknya GTM itu langsung pada mikir, aduh anakku ini nafsu makannya itu kurang deh, aku harus kasih nih vitamin, minyak ikan, jamu biar anakku ini mau makan. Tanpa kita itu introspeksi, mereview apakah benar selama ini metode yang kita lakukan untuk anak kita, mulai dari pola makannya, jam makannya, terus habis itu menu makanannya, ini udah benar atau belum gitu. Kalau kita belum melakukan 3 hal tersebut dengan menetapkan pola jam makan, terus pola makanannya, menu makanannya yang baik, kita belum melakukan itu, kita langsung adjustment bahwa anak kita itu butuh vitamin, butuh nutrisi tambahan, butuh ini itu segala macam karena untuk menambah nafsu makannya, kayaknya sih ya harus melakukan yang saya bilang itu dulu. Kalau ternyata kita sudah maksimal melakukan itu, aduh Mam, aku pola makannya itu udah bener deh, menu makanannya itu udah bener deh, udah aku perbaharui terus cara makannya, pola makannya juga aku udah sesuai itu, tapi anakku ini masih GTM. Nah kalau Mam sudah menerapkan itu semua tapi ternyata anaknya masih GTM juga, berarti di situ memang Mam butuh bantuan. Bisa aja memang ada kasus-kasus yang memang pencernaan anak itu agak sedikit lambat dalam mencerna makanan gitu. Jadi dia nggak mau makan. Nah, itu juga ada kasus-kasus seperti itu. Nah kalau misalnya memang terjadi seperti itu, tenang,
Mami Ryu ada solusinya. Solusinya adalah Honeybee pollen. Aduh, ini udah paling juara ya, Mak. Udah paling the best. Ini udah bagus banget karena reviewnya banyak banget. Aku udah pakai ini udah lama banget. Sampai aku tuh rekomendasikan ini ke semua orang. Jadi kalau ke teman-temanku, orang kantor, teman main, teman sekolah, teman apapun, kalau udah cerita soal anakku GTM nih, udah nih Honeybee pollen. Ini bagus banget karena nutrisinya itu lengkap. Kenapa aku bilang lengkap? Karena di dalamnya itu ada kandungan madu, terus ada pollen, ada ekstrak vanila juga, dan ada wine lagi. Whey. Apa sih ini ya bacanya ya? Itulah pokoknya ya. Sejenis apa namanya protein sapi ya. Kalau nggak salah, kalau salah ya mohon maaf. Jadi pokoknya yang penting ini di dalamnya ini ada si pollennya. Nah, pollen ini sendiri itu memang bisa dibilang sebagai nutrisi terlengkap kedua di dunia setelah ASI. Nah, pollen ini sendiri, ini nih nutrisinya paling lengkap. Jadi kalau ASI nomor 1, pollen ini nomor 2. Kenapa bisa dibilang lengkap? Karena di dalamnya itu segala macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada. Oke, jadi ada proteinnya, ada lemaknya, ada asam amino, ada karbonnya, terus ada zinc, ada kalsium, kalium, fosfor, magnesium, terus vitamin A, B, C, D, E, ada anti radangnya, ada antibakterinya, ada omega 3-nya. Aduh, pokoknya lengkap. Dan aku pernah baca juga bahwa salah satu zat atau nutrisi yang dapat merangsang anak itu mau makan itu biasanya itu zinc. Kandungan zinc pada makanan atau omega 3 ya. Kalau misalnya salah ya mohon maaf dikoreksi aja. Cuman yang zinc ya yang aku ingat itu bagus banget untuk meningkatkan nafsu makan anak. Nah, itu ada di dalam Honeybee pollen ini. Ini lengkap banget nutrisinya. Kandungan di dalam pollen ini bagus untuk memperbaiki sistem pencernaan anak. Jadi anak yang mencerna makanannya itu lama, jadinya nggak lapar. Nah, ini dengan si pollen ini akan menormalkan gitu mekanisme pencernaan anak, pencernaan tubuh yang benar tuh kayak apa. Nah, ini dibantu oleh si pollen ini. Jadi anak itu nanti akhirnya punya rasa lapar. Kalau punya rasa lapar akhirnya dia nafsu makan. Jadi bukan sekonyong-konyong ada zat di dalamnya ini ting, anak kalau makan ini jadi lapar. Enggak, tapi diperbaiki. Nah, aku sukanya sama produk-produk HD itu, kecintaan aku tuh ini ya, Mam. Karena memang memperbaiki sistem pencernaan di tubuh. Jadi anak itu jadi bisa lebih sehat, lebih baik. Kalau misalnya pencernaannya bagus, makanan yang diserap nutrisinya itu lebih baik, lebih terserap sempurna, akhirnya apa? Ke otak juga nutrisinya itu maksimal. Anak jadi lebih pintar, lebih hebat, lebih hebring, dia ingatnya bagus, daya fokusnya itu bagus. Nah, jadi anak tuh akan lebih pintar karena terus terang memang Honeybee pollen ini mohon maaf ya, ini nih banyak yang tanpa dipromoin, banyak orang tua dari anak-anak yang mungkin sekolahnya international school atau apa, ini nyari vitamin ini Honeybee pollen. Nggak perlu ditawarin, mereka akan cari sendiri karena memang udah kayak habitnya gitu di lingkungan mereka, anak-anaknya itu pada pakai vitamin ini gitu. Dan ini juga bagus untuk daya tahan tubuh karena ada anti radangnya, anti bakterinya, terus antioksidan. Jadi bagus untuk daya tahan tubuh. Jadi udah jarang sakit kalau minum ini nih. Saya udah mengalami sendiri, kalaupun sakit cepat sembuh. Terus nafsu makannya jadi bagus. Udah gitu anaknya juga jadi lebih pintar gitu. Jadi lebih pintar tuh bukan karena sekonyong-konyong minum vitaminnya, enggak, karena pencernaan di dalam tubuhnya itu sudah baik. Jadi nutrisi yang diserap sempurna, akhirnya ke otak juga lancar, bagus Mam gitu. Dan kalau anak jarang sakit, jadinya itu lebih fokus gitu loh dalam belajar, dalam aktivitas, jadinya akan lebih baik gitu. Nah, untuk isinya sendiri nih ya seperti ini aku ajarin cara ngambilnya ya Mam. Ngambilnya cukup dituang, ditutupnya, kemudian diambil gitu. Jangan dimasukkan tangannya ke sini untuk menjaga kesterilannya tuh. Itu ya.
Bentukannya seperti ini tablet hisap. Kalau misalnya mam mau apa ya namanya diisep-isep langsung seperti permen bisa, kalau anak emang udah bisa. Tapi kalau misalnya belum pun nggak apa-apa. Nah itu bisa dihaluskan, bisa dicampur dengan susu atau jus atau bubur gitu. Karena ini dimakan sebaiknya pada saat perut kosong atau pada saat sarapan. Nah kalau misalnya dicampur dengan makanan yang lain, saya tidak menyarankan untuk dicampur di teh ya, itu nggak boleh. Tapi kalau susu atau jus boleh. Nah itu maksimal suhunya 40 derajat, jangan lebih dari 40 derajat supaya nutrisi dalam honey bee pollen ini nggak rusak ya mam. Terus untuk harganya sendiri itu 179.000 itu saat ini ya. Tapi kalau mam tertarik nih, aduh aku pengen deh Mami Rio, langsung aja DM ke Instagram Tati Healthy ya, DM aja, bisa langsung WA juga, ada nomor WA-nya di situ. Nah ini aku kasih harga spesial ya, harga spesial cuma 149 aja. Oke, nggak sampai 150.000, isinya 60 tablet. Aduh, udah mantul, terbest, udah banyak banget testimoninya. Oke ya mam ya, itu aja sharing aku pada saat ini, semoga bermanfaat. Semoga yang lagi mengeluh tentang ke-GTM-an anak-anaknya itu menjadi, video aku ini menjadi salah satu solusi ya, dan mudah-mudahan dapat diterapkan, anak jadi nggak GTM, si mam jadi nggak stres gitu. Oke, sekian video dari aku, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, terus di share sebanyak-banyaknya ya mam ya, jangan lupa di like. Oke, terima kasih, assalamualaikum, sarangnya.